Ya, kembali di Breaking News TV One pemirsa, dan saat ini saya sudah bersama dengan Kapten Syadrah Nababan, Ketua Dewan Kehormatan Asosiasi Pilot Garuda, bahkan Ketua Dewan Pengawas Avialovers. Pak Syadrah, selamat malam. Selamat malam. Kita pastinya berbelasungkawa dengan peristiwa ini karena sudah dipastikan bahwa pesawat Sriwijaya RSJ 182 kecelakaan. Tapi kalaulah Pak Syadrah bisa menjelaskan sebenarnya pengalaman dari Pak Syadrah sendiri dalam menerbangkan pesawat, dan juga pesawat ini diketahui 737-500 klasik ini pesawat dua mesin ya Pak ya? Pernah menerbangkan pesawat dua mesin seperti ini? Ya, hampir semua sekarang pesawat yang baru ini sudah dengan dua mesin. Jadi yang bermesin 4 itu sudah nggak begitu dipakai lagi. Nah, kalau lihat posisi daripada mereka pada saat itu, 10.000 kaki itu biasanya di mana seat beltnya sudah di-off-kan, tidak. Sudah mendapat clearance atau tidak. Kelihatan... Situasi pesawat saya tidak terbayang. Goncangan pesawat ketika ada kemungkinan turun dengan ketinggian 10.000 kaki dalam waktu 1 menit itu seperti apa biasanya? Oh, bisa aja terjadi downdraft. Jadi makanya itu saya katakan kalau memang itu keadaan cuaca, kita harus melihat dulu pada saat itu cuaca di posisi itu bagaimana. Jadi apakah memang dimungkinkan adanya downdraft ya, yang tiba-tiba dia harus terhempas ke bawah. Tapi nanti kita juga ingin menunggu apakah komunikasi pada saat sebelum hilang ini normal-normal saja enggak, atau ada indikasi mereka mengalami sesuatu. Ini kan data mengenai cuaca ini memang masih dikatakan pihak dari Kementerian Perhubungan ini masih di loading atau masih dikumpulkan dulu. Mungkin ini adalah komunikasi mengenai laporan-laporan cuaca. Karena belum tahu apakah memang karena masalah mesin atau mungkin masalah cuaca. Tapi sebenarnya kalau ketika ada permasalahan cuaca, bentuk laporan-laporan seperti apa yang kemudian dari seorang pilot kemudian ke petugas yang memantau? Ya, itu biasanya kalau dia mau avoiding, jadi gini, kalau ada cuaca, kita selalu menghindar, namanya avoiding. Nah, kalau dia mau melakukan manuver seperti itu, dia pasti harus bilang ke air traffic controller bahwa dia akan deviate dari tracknya sekian, apakah heading, apakah sekian nautical mile, dia akan off track, itu pasti dikomunikasikan. Nah, ini kita memang sangat menunggulah data-data yang bisa memberikan gambaran untuk kita bisa diskusikan. Baik, Pak Syadrah ditahan dulu karena saya akan hadirkan kepada Anda kembali pemirsa cuplikan dari konferensi pers yang dilakukan oleh Basarnas, karena sampai saat ini Basarnas target pertama malam hari ini adalah mengetahui titik terakhir dari pesawat tersebut pemirsa. Ini dia. Kita segera mengerahkan alut kita yang ada di Basarnas, khususnya dari Kansar Jakarta. Kapal maupun Sea Raider sudah kita berangkatkan dengan setelah mendapatkan informasi tersebut kita berangkatkan dan menuju ke titik lokasi yang diduga pesawat itu jatuh. Jadi posisi pesawat setelah lost contact itu berada di antara Pulau Laki dan Pulau Lancang, ya, kurang lebih jaraknya sekitar 1,5 sampai dengan 2 mil. Kalau dari Tanjung Kait itu sekitar kurang lebih 3 mil, ya. Kita sudah berangkatkan dan beberapa informasi di lapangan bahwa ditemukan beberapa serpihan-serpihan dari yang dicurigai. Kita masih belum memastikan bahwa itu adalah bagian dari pesawat Sriwijaya. Barang-barang tersebut sudah ada di kapal kita dan rencananya akan kita tarik dan kita akan buka posko di JICT 2. Di sana akan kita buka posko malam ini juga. Diharapkan malam ini konsep kita adalah mencari titik lokasi di mana tepatnya pesawat itu dimungkinkan jatuh, ya. Dengan harapan setelah malam ini mendapatkan lokasi yang pasti,
besok pagi kita akan melaksanakan pencarian dan pendalaman. Kalau saya lihat di peta itu maksimal kedalaman di sekitar Pulau Lancang dan Pulau Laki itu sekitar 20 sampai dengan 23 meter. Kita belum tahu pasti di mana posisinya. Dan peralatan-peralatan yang ditemukan oleh potensi kita yang ada di lapangan termasuk tim gabungan kita sekarang menjadikan barang bukti untuk diteliti lebih dalam. Apakah itu bagian dari pesawat? Ya, itu dia cuplikan dari pernyataan dari pihak Basarnas yang melakukan konferensi pers beberapa saat lalu, pemirsa. Pak Sadrah, target malam hari ini Basarnas adalah mencari titik di mana pesawat itu berada. Kita belum dikatakan jatuh bahwa pesawat tersebut kecelakaan. Tapi sampai saat ini belum ada satupun sinyal baik dari sinyal penangkap sinyal dari Basarnas atau dikatakan ini adalah direction finder karena ILT ini tidak memunculkan sinyal mara bahaya. Sebenarnya mungkin tidak sih Pak, padahal dikatakan bahwa semua pesawat katanya sudah terdaftar dan harusnya punya. Jadi kalau menurut regulasi Ya. itu pesawat ini memiliki ILT. Jadi emergency locator transmitter ya. Jadi dia kalau kena benturan atau kena air, dia otomatis hidup gitu. Nah, kalau dia belum diterima, itu mungkin entah dia terbawa arus atau ya kita harapkanlah mudah-mudahan secepatnya bisa diperoleh itu signalnya. Tapi kalau pesawat-pesawat yang melewati ketika kejadian itu sebetulnya mereka juga bisa menerima signal itu di frekuensi 121,5 itu. Nah, juga perlu dipertanyakan juga sih di pesawat-pesawat yang terbang yang pada saat kejadian itu di sekitar lokasi. Baik, tapi sebenarnya adakah sinyal lain Pak Sadrah yang bisa memancarkan sinyal mara bahaya sehingga harapan kita bahwa malam hari ini titiknya sudah diketahui oleh Basarnas? Ya sebetulnya sebelum terjadi, kalau misalnya ini kecelakaan ya, sebelum terjadi itu mereka punya transponder sebetulnya. Di situ juga ada kode yang bisa di-select untuk memberikan signal mereka dalam keadaan bahaya. Misalnya dia tidak bisa berkomunikasi, lost contact, itu di situ juga ada kode tertentu, biasanya 7600. Nah itu sebelum jatuh. Nah kalau dia sudah jatuh di air, ya tentunya kita mengharapkan dari ILT itu. Dan frekuensinya bisa mestinya mudah itu diterima oleh semua pesawat, apalagi oleh Basarnas. Kita harapkanlah lokasi persis daripada didapatkan sehingga, nah ini juga apakah ada ditemukan nanti dari titik itu, nanti apakah ada ditemukan serpian-serpian yang banyak. Itu juga bisa menunjukkan kira-kira impact-nya itu seperti apa. Baik, Pak Sadrah ditahan dulu karena saya akan berbincang lewat sambungan telepon dengan Pak Gede Pasek yang mengenal salah satu penumpang pesawat tersebut yang sampai saat ini memang belum diketahui keberadaannya, SJ182. Pak Gede Pasek, selamat malam. Ya, selamat malam Mbak Caca. Pak, Bapak diketahui kenal dengan salah satu penumpang yang terdaftar di pesawat tersebut, Pak. Siapa, Pak? Dan dalam penerbangan tersebut sempat kontak terakhir tidak? Ya, kebetulan itu Ketua Bidang Organisasi DPP Partai Hanura, Pak Mulyadi Petamsir, bersama istri dan ibu mertuanya. Jadi tadi sore kebetulan saya pas bersama ketum lagi diskusi, tiba-tiba dapat informasi kalau kader kami, pengurus kami ada di dalam pesawat tersebut. Lalu kami coba kontak nomor teleponnya dan sebagainya,
sambil mengecek manifest informasi, hanya kami dapatkan nama beliau ada. Jadi sempat kontak terakhir, Pak? Nah ini kan beliau baru habis menikah nih. Jadi bulan November yang lalu beliau menikah di Kalimantan Barat, Pontianak. Jadi saya juga pas datang ke sana juga tanggal 20 November. Ya, jadi memang janjian mau ketemu, tapi waktu itu kita telepon-teleponan bulan Desember itu sebelum tahun baru. Baik, sepengenalan Bapak ini, rekan Bapak Pak Mulyadi ini seperti apa, Pak? Beliau kan aktivis ya, aktivis yang punya hubungan yang sangat luas dengan berbagai kalangan. Jadi sebenarnya kader andalan kita. Jadi kami berdoalah semoga ada kabar baik, termasuk juga penumpang yang lain bisa ada keajaiban, bisa terselamatkan. Baik, Pak, pernah berkontak mungkin beberapa hari sebelumnya dengan Pak Mulyadi? Ya itu, jadi sebelum tahun baru, jadi bulan Desember itu kan November beliau kawin. Habis itu masih di Kalbar, terus Desember akhir itu kita sempat kontak-kontakan, janjian nanti tahun-tahun ini, maksudnya tahun sekarang ini, bulan-bulan Januari ini mau janjian mau ketemu gitu. Hanya kan belum sempat ketemu karena beliau datang ke Jakarta, saya masih di Bali. Saya di Jakarta, beliau kebetulan masih dengan keluarganya balik ke Kalimantan. Baik, terakhir karena Pak. Kan bidangnya bidang organisasi kan. Oke, terakhir jadi ini sangat Pak. Intens dengan kita jadinya di bidang dengan sekjen. Iya, Pak Gede Pasek, kalau dari pihak keluarga sempat meminta mungkin bantuan informasi juga untuk dari Partai Hanura ini, mengingat ini memang informasi begitu minim, keberadaan pesawat juga saat ini juga belum terkonfirmasi di titik mana, bagaimana Pak? Ya ini masih kita saling cari informasi juga. Karena kan kita kaget juga kan baru sore ini kan informasinya. Baik. Terima kasih Pak Gede Pasek, kita turut berbelasungkawa dengan kader Partai Hanura yang saat ini memang berada tercatat dalam manifest pesawat SJ182. Semoga ada informasi jelas dan malam ini target dari Basarnas tercapai, titik dari kecelakaan pesawat SJ182 diketahui keberadaannya. Pak Sadra, kita nanti masih akan berbincang sesaat lagi. Breaking News TV One kembali usai jeda berikut. Situasi terkini di Bandara Supadio, sudah rekan kami Muhammad Bayu di sana. Bayu. Iya, Caca. Dan bisa tujuan bahwa sampai saat ini di ruang serbaguna Bandara Supadio Pontianak masih terus didatangin oleh keluarga dari para penumpang Sriwijaya yang mengalami lost kontak dengan tujuan Jakarta Pontianak, dan sampai saat ini pihak Bandara Supadio Pontianak masih terus menginput data-data untuk memberikan keterangan kepada keluarga korban, keluarga dari penumpang pesawat Sriwijaya yang saat ini sudah berada di ruang posko yang merupakan gedung serbaguna Bandara Supadio Pontianak, dan sejumlah aparat dari Pasas dan juga kepolisian dari Brimopolda Kalimantan Barat juga sudah disiagakan di lokasi posko ini untuk mengantisipasi, menjaga situasi di lokasi dan menjaga keamanan dari para keluarga, para penumpang yang saat ini masih terus menunggu, berharap cemas tentang keluarga mereka yang saat ini belum diketahui nasibnya seperti apa, Caca. Iya, baik. Sebenarnya sudah berapa keluarga yang saat ini melapor di posko yang ada di Bandara Supadio? Pasti ya, mengingat saat ini juga sudah ada posko juga yang ada di Tanjung Priok, Jakarta. Untuk pihak keluarga memang dari sore sekitar pukul 15 itu memang dengan jadwal kedatangan pesawat banyak pihak keluarga dari para penumpang ini yang sudah menunggu di terminal kedatangan, namun beberapa lama ditunggu dan akhirnya mendapat kabar ataupun informasi bahwa terjadi lost kontak pesawat Sriwijaya tersebut, dan pihak Bandara Kasapura Bandara Supadio Pontianak ini langsung mengarahkan para keluarga dari para penumpang tersebut ke posko ini untuk selanjutnya diberikan keterangan tentang peristiwa lost kontak pesawat Sriwijaya dengan tujuan Jakarta Pontianak tersebut. Dan sampai saat ini pun pihak keluarga masih terus menunggu informasi-informasi terbaru dari pihak Angkasa Pura, karena banyak dari para keluarga para penumpang yang berharap keluarga-keluarga mereka yang ada di pesawat tersebut selamat dari bencana ini, Caca.
Bayu, boleh Anda geser kamera Anda lebih mendekat ke arah para keluarga yang saat ini menunggu informasi? Karena saya ingin tahu bagaimana suasana tepatnya ketika pastinya mereka sedang menunggu informasi perkembangan terbaru mengenai kabar dari keluarga mereka yang berada di pesawat SJ182, Bayu? Ya, jadi di pojok sana itu merupakan meja ataupun para petugas yang tadi mendata keluarga-keluarga dari para korban, dan di sebelah belakangnya ini memang, nah di sini adalah keluarga-keluarga korban yang keluarga dari para penumpang yang masih menunggu keterangan ataupun kabar dari pihak Angkasa Pura II Bandara Supadio Pontianak ini. Bayu, saya melihat banyak sekali aparat polisian yang menjaga di sana. Sebenarnya ketika mereka mencari informasi, adakah dari pihak mereka yang kemudian emosi karena memang dari sore hingga malam hari ini masih minim sekali informasi yang bisa didapatkan? Kita awak media, apalagi keluarga, bagaimana? Memang tidak terjadi keributan ataupun emosi dari para keluarga, karena memang para keluarga dari para penumpang ini sendiri sudah diberikan informasi-informasi oleh aparat kepolisian, dan dilakukan pendekatan oleh pihak kepolisian. Bahkan tadi Kapolres Kuburaya juga sudah langsung datang menemui para keluarga dari penumpang ini untuk memberikan menenangkan dari para keluarga penumpang ini dan menjelaskan situasi yang terjadi saat ini. Dan sampai sejauh ini memang tidak ada pihak keluarga dari para penumpang yang terlihat emosi, namun mereka terlihat begitu drop dan larut dalam kesedihan karena mengetahui peristiwa ini yang menimpa keluarga-keluarga mereka yang akan pulang ke Pontianak menggunakan pesawat Sriwijaya tersebut saja. Oke. Bayu, mengingat saat ini sudah dibuat posko di Tanjung Priok, dan bila memang bagian-bagian atau benda-benda yang ditemukan di Kepulauan Seribu adalah memang benar bagian dari pesawat Sriwijaya tersebut, akan dibawa ke Tanjung Priok. Nah, keluarga yang ada di Bandara Supadio tersebut apakah dimobilisasi akan ke Jakarta untuk melihat proses evakuasi bagaimana? Sampai saat ini memang pihak Angkasa Pura II belum memberikan penjelasan, begitu juga dari pihak maskapai. Sampai saat ini belum bisa kami temuin karena mereka masih sibuk melayani keluarga-keluarga dari para penumpang untuk memberikan penjelasan ataupun mungkin informasi-informasi terhadap keluarga mereka. Dan sampai sejauh ini awak-awak media yang ada di sini juga belum bisa. Namun pihak Angkasa Pura tadi sempat menyatakan bahwa mereka akan masih menunggu informasi dari Jakarta untuk tindakan selanjutnya terhadap para keluarga dari para penumpang berjajah. Mereka sudah didata belum, Bayu? Keluarga-keluarga ini nama-namanya, nomor kontaknya, jikalau ada perkembangan? Tadi setelah seperti yang saya tunjukkan bahwa di pojok ruangan ini tadi adalah meja tempat pendataan dari para keluarga para penumpang, dan mereka didata, ada yang orang tuanya, ada yang suami, dan juga macam-macam dari keluarga mereka yang sudah melaporkan dan memberikan keterangan sambil menunggu keterangan dari pihak Angkasa Pura, dan mereka sudah dimintain informasi, data, informasi itu nomor telepon untuk selanjutnya nanti akan dihubungi oleh pihak Angkasa Pura II. Dan sejauh ini belum ada keterangan lebih lanjut lagi, Caca. Di tempat Anda mengabarkan akan menjadi posko darurat pastinya untuk para keluarga korban pesawat Sriwijaya 182 ini, Bayu? Ya, benar sekali, Caca. Jadi ini adalah ruangan serbaguna yang memang belum sempat dipakai oleh pihak Angkasa Pura II, dan saat ini digunakan untuk sebagai ruangan posko bagi keluarga korban, keluarga para penumpang pesawat Sriwijaya tersebut. Ini akan buka 24 jam, Bayu? Sejauh ini informasi yang kami dapat dari aparat kepolisian yang berjaga di sini, ini akan dibuka selama 24 jam, dan tadi pihak Angkasa Pura II juga sudah mulai akan menyiapkan ruangan buat para awak media untuk mendapatkan keterangan-keterangan lebih lanjut lagi. Namun sampai sejauh ini kami belum mengetahui di mana ruangan tersebut. Oke, Bayu, sebenarnya kalau bisa dikatakan apakah juga sampai saat ini sudah ada informasi juga yang terbaru disampaikan dari pihak Angkasa Pura di sana? Pihak Angkasa Pura II sendiri sampai saat ini belum bisa kami mintai keterangan lebih lanjut. Baru awal-awal tadi aja, waktu pada saat sebelum pihak posko ini dibuka,
Angkasa Pura II menyatakan bahwa mereka masih menunggu informasi selanjutnya dari Jakarta dan menunggu perkembangan selanjutnya dari Jakarta, baru mereka akan memberikan informasi kepada awak media di Pontianak ini. Bayu bisa mewawancarai salah satu keluarga dari para penumpang tersebut yang mungkin Anda bisa melihat yang masuk, yang keluar. Bagaimana Bayu? Sejauh ini memang pihak keluarga dekat sudah dibawa ke dalam ataupun diminta untuk masuk ke dalam oleh para petugas dari aparat kepolisian maupun dari pihak Bandara Angkasa Pura, dan yang di luar sini adalah keluarga ataupun pengantar dari keluarga para penumpang, sehingga sudah berapa kali saya coba untuk itu, memang para keluarga korban masih belum bisa memberikan keterangan apapun karena mereka masih begitu shock dengan peristiwa yang menimpa anggota keluarga mereka. Baik, Bayu, terima kasih, ditahan dulu. Nanti kami akan tunggu setiap perkembangan terbaru langsung dari Anda dari Bandara Supadio Pontianak, pemirsa. Dan kembali saya berbincang dengan Pak Sadrah Nababan di sini, Pak. Kalau tadi saya sempat berbincang dengan Ibu Ruth yang merupakan mantan investigator KNKT, bahwa meskipun saat ini sudah banyak ada di media bahwa usia pesawat ini lumayan lah ya, 26 tahun sudah malang melintang, sudah terbang. Ya. Sebenarnya bisa dikategorikan pesawat yang cukup tua sehingga mungkin dikandangkan atau mungkin butuh perawatan lebih atau bagaimana? Jadi pesawat tua itu sebetulnya istilah yang kurang tepat kalau untuk penerbangan. Jadi pesawat itu selama dia dilakukan perawatan yang benar, tentunya dia tidak akan pernah tua itu, karena dia ada namanya bagian-bagian pesawat itu yang umurnya sudah tertentu. Jadi sebelum habis umurnya biasanya itu sudah diganti. Itu namanya kalau perawatan tentu kalau dia semakin usianya lanjut, tentunya akan banyak yang harus diganti kan, menjadi yang baru. Itu yang membuat sebetulnya menjadi kurang menarik di dalam digunakan secara bisnis. Jadi oleh karena itu kalau kita lihat di beberapa airline itu biasanya dia umurnya 5 tahunan aja sudah diganti gitu. Sehingga dia perawatannya itu tidak terlalu mahal. 737 seri 500 Boeing ini sebenarnya pesawat yang bagus atau bagaimana? Karena tercatat bahwa tidak terlalu banyak sejarahnya mengalami kecelakaan. Sempat di 2013 di Rusia, bahkan sempat 2008. Beda mungkin dengan pesawat lain yang sempat kecelakaan sebelumnya, bagaimana? Jadi Boeing jenis pesawat ini termasuk yang cukup andalan lah dari Boeing. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa mortality daripada pesawat ini termasuk tinggi, tapi keseluruhan sebetulnya 737 itu kalau di total keseluruhan cukup banyak juga. Jadi oleh karena itu apalagi dengan adanya kasus MAX 8 yang di-grounded sampai 20 bulan lebih, ini juga menunjukkan bahwa sebetulnya seri 737 itu sudah harus perlu dilakukan gambar audit ulang lagi. Ya, di re-engineering gitu. Baik, Pak Sadra, nanti kita akan kembali berbincang, dan pemirsa saya pun masih akan terus menunggu bagaimana perkembangan terbaru langsung dari Basarnas yang sampai malam hari ini masih terus mencari titik dari kecelakaan pesawat tersebut, pemirsa. Usai jeda berikut, Breaking News masih akan kembali bersama Anda. News TV One, pemirsa, dan saya ajak Anda untuk melihat bagaimana situasi terkini di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta. Sudah ada rekan kami Yohana Gabriela di sana. Yohana. Ya, selamat malam Caca dan pemirsa di rumah, bahwa hingga saat ini saya masih tengah berada di Terminal 2D, Terminal Kedatangan Bandara Soekarno-Hatta, di mana hingga saat ini sudah ada sebanyak 12 keluarga, atau maksud kami 12 orang yang kemungkinan berasal dari keluarga yang sudah melaporkan ke posko. Karena di samping kanan saya ini sudah disediakan tempat posko untuk pelaporan keluarga yang kehilangan rekannya atau keluarganya pada pesawat terbang SJY 182 yang sempat hilang atau terjadi lost contact pada pukul 14:40 waktu Indonesia Barat. Dan
juga lepas landas sekitar pukul 14.30, sementara estimasi kedatangan hingga sampai di Pontianaknya sekitar pukul 15:15 waktu Indonesia Barat. Hingga kini kami masih terus menunggu pemirsa karena disediakan ada mic di sini yang mungkin akan memberikan keterangan terkait posko krisis di tempat ini. Karena sejauh ini kami melihat tadi sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat sudah ada 5 orang yang mendatangi posko ini, lalu update terakhir di pukul 8 atau 22 waktu Indonesia Barat ini sudah ada sekarang sebanyak 12 orang dari pihak keluarga. Dan di sini juga disediakan petugas yang akan mengecek kesehatan pihak keluarga yang akan datang ke tempat ini. Ini sepertinya nampaknya sebentar lagi akan ada keterangan lebih lanjut mengenai posko di tempat ini. Namun kami masih menunggu pemirsa siapa kira-kira yang akan memberikan informasi atau keterangan terkait. Karena dari tadi kami di sini sudah ada beberapa pejabat yang mendatangi tempat ini, yaitu sudah ada Kapolres Bandara yaitu Bapak Adi Ferdian dan juga Kepala Jasa Raharja Budi Raharjo. Dan ini masih ada kemungkinan pejabat lainnya mungkin akan datang ke tempat ini untuk memberikan pernyataan dan lebih lanjut. Denjaka, seperti Bapak lihat di belakang ini semua dalam persiapan. Diharapkan malam ini juga sudah berada di lokasi. Di sekitar Pulau Laki. Ya, di sana sudah ada posisi dan kita sudah sebar ke unsur. Dan ini unsur-unsur yang ada di laut yang sedang melaksanakan operasi. Ada 5 KRI yang sekarang sedang bergerak ke lokasi tersebut sambil melaksanakan pencarian di wilayah sekitar jatuhnya pesawat. Apa titik koordinatnya sudah ditemukan? Titik koordinat sudah ditemukan dan kita sudah kasih seluruh unsur KRI yang ada di sekitar laut. Pak, dari yang di lapangan sudah ada temuan apa saja, Pak? Sementara karena ini masih tadi kita sore sampai di sana, masih berkoordinasi dengan unsur-unsur yang ada di yang pertama menemukan. Kemudian malam ini juga kita akan maksimalkan pencarian. Sore tadi juga sudah berangkat satu takbut, di mana di atasnya ada penyelam yang hari ini juga akan mencari dan mudah-mudahan saya mohon doa restu dari teman-teman semua dan seluruh masyarakat Indonesia. Semoga hal ini kita dapat melaksanakan tugas dengan baik. Kita sementara belum melihat jumlah personilnya, tapi KRI sementara yang kita siapkan yang ada di darat sini saja itu ada 10. Di lokasi sekarang sudah ada 4 sampai dengan 5 KRI yang sudah mendekat ke lokasi tersebut. On the spot di lokasi sekarang sudah ada 1 takbut. Ini kenapa kita kirim takbut, kan ini yang paling aman di sana. Kemudian sudah ada KRI Kurau, ya, yang sudah ada di lokasi dan sekarang sudah melaksanakan pencarian di lokasi tersebut. Tentunya berkoordinasi dengan seluruh stakeholder yang ada di wilayah perairan dan lokasi kejadian. Ini bagian pencarian apa di bawah laut, aktivitas sedang atau pencarian di sana? Sementara ombak ya antara 1 sampai dengan 1,5 meter, ya itu masih bisa dikategorikan sedang. Saya kira itu, jadi perlu saya sampaikan, kita malam ini maksimalkan semua, dan heli sudah kita siapkan, posko juga sudah kita siapkan malam ini, dan kita seluruh stakeholder dengan di bawah koordinasi Basarnas, kita akan melaksanakan tugas ini dengan baik. Baik, terima kasih sekali lagi, mohon doanya semoga apa yang kita laksanakan ini bisa berjalan lancar seperti beberapa tahun yang lalu waktu kejadian yang sama juga kita bisa mendapatkan, mudah-mudahan di tahun ini kejadian ini kita bisa mendapatkan apa yang diharapkan nantinya oleh masyarakat Indonesia. Terima kasih. Pak, ada berapa titik koordinat? Dan berapa? Iya, pemirsa, itu dia konferensi pers yang digelar di Posko JICT Tanjung Priok bahwa ternyata pihak dari TNI Angkatan Laut sudah memastikan sudah menemukan titik koordinat
yang bisa dikategorikan bahwa proses pencarian akan mulai dilakukan malam hari ini. 5 KRI pun saat ini diberangkatkan dari Tanjung Priok untuk menuju ke titik di Pulau Laki, pemirsa, di mana titik terakhir ditemukannya mati sinyal atau juga lost contact dari pesawat SJ182. Kalau gambar yang Anda saksikan ini merupakan gambar proses persiapan dan juga proses pencarian dari mereka yang saat ini akan berangkat menuju Pulau Laki untuk melakukan proses evakuasi dan juga pencarian. Karena memang titik koordinat saat ini diketahui sudah tertangkap atau sudah ditemukan. Ini menjadi kabar baik pemirsa untuk Anda dan juga untuk kita semua, bahkan untuk juga keluarga dari pesawat Sriwijaya Air SJ182. Kita akan tunggu perkembangan meskipun malam hari pihak dari TNI Angkatan Laut pun sudah memberangkatkan 5 KRI untuk menuju ke Pulau Laki sehingga proses evakuasi bisa dilakukan secepat mungkin. Kalaulah mungkin saya bertanya kepada Pak Sadra berarti bukanlah satu-satunya bahwa ELT ini menjadi sumber untuk menemukan pesawat ketika terjatuh, bahwa ada sistem lainkah atau ada bagian dari pesawat tersebut mungkin bisa ditangkap sinyal oleh mungkin dari finder milik TNI Angkatan Laut, bagaimana? Ya, ada banyak cara sih sebetulnya sebelum ILT ada. Itu juga kita kalau ada kecelakaan juga bisa dicari kan, bisa ditemukan. Nah ini mudah-mudahan titik lokasi yang ditemukan ini itu akurat. Artinya berdasarkan jadi nanti bisa, saya tidak tahu kedalaman daripada lautnya juga sama arus. Itu juga ya kita selalu berharap semoga ada yang bisa selamat ya, karena di dalam banyak kecelakaan itu kita bisa menemukan ada beberapa orang yang bisa selamat. Baik, kita tetap harus optimis apapun kondisinya. Pak Sadra, memang belum ada informasi satupun yang mengatakan bahwa apa penyebab kecelakaan ini terjadi. Entah itu adalah masalah mesin atau masalah cuaca buruk. Tapi kalaulah kita mengatakan bahwa kita pilih satu-satu, misalnya cuaca, ditahan dulu Pak. Oke teman-teman ya, tunggu sebentar ya. Ya, sudah selesai Yono. Tapi coba bisa maju. Di rute Masapura 2 Awaludin tadi nggak ngikut ya yang Cek, one. Dah. Tapi katanya nggak bisa masuk. Iya, yang semua. Bisa masuk ya udah, kita backup di sini. Di sini ya. Yang tadi. Ya, kalau kita berbicara mengenai cuaca buruk itu adalah kalau saya sebagai penumpang sebelum pesawat berangkat atau take off, atau ketika pesawat mau landing atau mendarat, itu dalam benak saya cuaca buruk. Kalau hujan, angin kencang. Tapi sebenarnya ketika pilot itu paling berbahaya itu cuaca buruk yang mana? Yang di atas seperti apa sih Pak? Ya, sebetulnya cuaca buruk itu sudah bisa diantisipasi ya. Jadi pertama melalui laporan cuaca, itu hari-hari yang akhir-akhir ini sudah lebih akurat. Jadi posisi-posisi misalnya typhoon itu di mana posisinya itu sudah tahu. Nah pada prinsipnya pilot itu selalu akan melakukan avoidance. Jadi dia mempunyai alat namanya radar cuaca sehingga dia bisa melihat keadaan cuaca di depannya. Nah, memang kalau dikatakan yang buruk itu adalah kalau terjadi wind shear atau microburst. Seperti yang Mbak katakan tadi, ketika mau take off dan ketika mau mendarat. Itu yang sering kita lihat kontribusi daripada cuaca pada kecelakaan. Kalau di tengah perjalanan itu relatif sangat kecil. Memang ada pernah dulu kejadian di Air France, yang mana dia nabrak yang seharusnya dia bisa avoidance, tapi karena peralatannya rusak sehingga dia tidak bisa menghindari, sehingga dia masuk kepada core-nya, kepada pusat daripada awan itu. Nah, oke, sekarang kita berbicara mengenai alternatif kedua, permasalahan mesin atau alat yang rusak.
Jikalau ya, kalau kita belum bisa mengatakan bahwa ini kepastian. Mengingat bahwa sempat ada informasi regulator penerbang Amerika Serikat, Federal Aviation Administration atau FAA ini, Pak Sadra, bahwa sempat ada warning bahwa pesawat 737 maupun itu Next Generation atau Classic ini harus ada kajian lagi karena kemungkinan mati mesin. Ini bagaimana? Ya, jadi dari pihak pabrik maupun otoritas itu selalu ada yang namanya pengumuman atau service bulletin namanya kalau dari pabrik. Lalu dia kalau memang itu menyangkut hal-hal yang sangat penting atau urgent, itu dijadikan airworthiness directive dari authority. Nah, kita di Indonesia tentunya kalau di Amerika FAA, kalau di kita DKU PPU, dia akan mengeluarkan itu sehingga ada instruksi untuk melakukan misalnya pengecekan, perbaikan, atau penundaan, penggunaan dan lain sebagainya. Itu macam-macam. Awam, dalam pikiran awam saya bahwa pesawat itu pasti tidak punya satu mesin. Ketika mesin satu mati pasti ada backup mesin lagi ya. Sebenarnya bagaimana sih sistem dari pesawat itu, Pak Sadra? Ya, jadi tentunya mesinnya 2, semua peralatannya itu minimal 2. Tapi selalu diberikan tambahan lagi. Jadi misalnya generator, dia tidak hanya cuma 2, lebih dari 2. Terus komputernya untuk navigasi misalnya, itu bukan cuma 2, tapi lebih dari 2. Bahkan ada yang sampai 5, ada yang primary-nya, ada yang secondary-nya gitu. Jadi selalu ada namanya redundance, jadi diberi lebih gitu. Nah, pilot sebelum berangkat itu dia akan selalu mengecek kondisi pesawat dia terhadap minimum equipment list. Jadi ada daftar di mana pesawat itu hanya boleh diberangkatkan dengan kondisi yang minimum. Jadi misalnya dia harus ngecek satu-satu begitu. Iya, installed misalnya 3. Dia boleh berangkat dengan 2, atau dia mungkin saja boleh berangkat dengan hanya cuma 1 sistem. Jadi itu namanya sudah rutin dilakukan untuk melakukan pengecekan sebelum berangkat. Pak, kalau kita berbicara mengenai Medan, sepengetahuan awam saya bahwa penerbangan menuju wilayah yang mungkin paling sulit dan iklimnya itu agak susah, tidak terprediksi seperti Papua mungkin itu. Jakarta Pontianak menurut pengalaman Pak Sadra menjadi medan yang mungkin bagaimana, Pak? Saya kira sama aja. Baik. Tidak ada signifikan atau prominent weather di rute ini. Jadi menurut saya kontribusi dari cuaca mungkin cukup kecil ya. Walaupun ada, nanti kita lihat di penelitiannya nanti, investigasinya, apakah kontribusinya itu banyak atau tidak. Tapi menurut perkiraan saya tidak terlalu banyak dari segi cuaca. Nah, ini memang banyak sekali ya question mark yang belum terjawab. Betul. Di sini. Ya kita untuk sementara ya mengikuti aja prosedurnya. Yang harus ditemukan secepatnya adalah tentunya setelah evakuasi para korban dan mencari orang yang masih selamat ya, yang bisa Nah, itu adalah untuk mencari black box namanya, atau flight data recorder atau cockpit voice recorder. Itu nanti bisa mengungkap apa yang sebenarnya terjadi. Pak Sadra, sistem dari pesawat tersebut, karena kan titik terakhir ini kan di perairan. Kalau mungkin kemungkinan terburuk mendarat di atas air gitu ya. Sistem pesawat tersebut safety-nya seperti apa? Ketika kita mungkin masih bisa berharap bahwa mudah-mudahan masih ada yang selamat. Ya, jadi kalau dia melakukan namanya pendaratan di air, itu namanya ditching ya. Itu ada tekniknya tersendiri dan juga pilotnya sudah dilatih untuk melakukan itu, untuk melakukan ditching. Tapi ya ini nanti kalau dari pihak air traffic controller itu bisa memberikan informasi komunikasi yang terakhir. Itu karena kalau dari 10.000 sampai ke permukaan air itu kan cukup menghujam. Enggak, cukup waktu lah. Kecuali dia menghujam, karena kalau dia
ada niatan atau dalam kondisi yang mau ditching, tentunya dia tidak akan 10.000 itu tidak akan mungkin ditching? Enggak, bukan. Jadi ditching itu adalah pendaratan di air. Tapi kalau itu direncanakan, tentunya dia turunnya itu tidak akan setajam itu. Oke. Baik, ini mungkin mohon maaf pertanyaan ini untuk para keluarga, tapi kita membaca atau membahas berbagai kemungkinan. Seringkali pesawat yang mengalami kecelakaan adalah ketika berada di perairan atau mungkin jatuh di laut dengan kondisi bodi yang tidak utuh atau mungkin sulit untuk menemukan kondisi badan utuh, ada yang terpecah-pecah. Sebenarnya bisa dikategorikan bahwa ada something wrong dalam mesin sehingga meledak mungkin. Hantamannya terlalu kencang atau bagaimana Pak Sadra? Tapi kalau hanya mesin yang bermasalah, tentunya dia tidak perlu tidak perlu impact-nya sedemikian parah. Jadi pasti ada kaitannya dengan flight control. Jadi pengemudi daripada pesawat itu. Jadi kalau pilotnya masih bisa mengemudikan, karena mesinnya mati pun dua-duanya, seperti di Bengawan Solo kan masih ingat kan? Mesinnya dua-duanya mati, tapi pilotnya masih bisa manual itu Pak? Ya, bisa manual. Jadi masih bisa mendaratkan pesawat itu di sungai, di air. Ya. Tapi kalau error secara sistem keseluruhan, seperti yang terjadi di pesawat Lion Air di Karawang ketika sensornya kemudian sehingga pilot tidak bisa mengendalikan? Nah itu, jadi itu kan sudah berkait dengan sistem ya. Kalau sistemnya yang failure, tentu dan apalagi sistem itu terkait dengan flight control, maka ada kemungkinan pilot tidak bisa mengendalikan lagi. Nah itulah yang membuat dia bisa jatuhnya itu menghujam atau desainnya itu sangat steep, jadi di luar yang normal. Tetapi kalau dari segi pendidikan ya, itu kan diperkirakan kalaupun mesin dua-duanya mati dan dia harus mendarat di laut, itu dengan ditching itu ada prosedurnya, aman-aman aja sebetulnya sih. Iya. Oke. Nah, Pak Sadra, sebenarnya ketika mengendarakan pesawat atau membawa pesawat tersebut, misalnya pesawat sudah ada indikasi bahwa akan ada trouble gitu ya. Sebenarnya bentuk komunikasi yang pertama untuk meminta pertolongan, bantuan, mendarat darurat, itu bagaimana sih Pak sebenarnya prosesnya? Ya, dia akan mayday. Jadi dia akan call mayday 3 kali, mayday ke air traffic control. Lalu dia intentionnya dia apa? Dia akan bilang apa yang dia mau lakukan. Sehingga air traffic controller bisa menyingkirkan semua lalu lintas yang akan lewat dari dia, sehingga dia ada prioritas di jalur itu. Itu dia yang dia lakukan. Nah, tetapi di dalam pesawat sendiri, sebelum dia melakukan komunikasi ke air traffic controller, itu dia ada 2 yang dia harus lakukan, yaitu fly the aircraft. Jadi aviate, navigate, and communicate. Jadi itu baru yang ketiga. Jadi yang pertama itu dia harus aviate atau fly the aircraft. Oleh karena itu perlu flight controlnya harus baik. Lalu yang kedua dia harus navigate. Dia mau kemana gitu loh. Tetap dia menentukan akan mau kemana. Dia mau kemana, dia mau pergi. Apakah dia mau ke kiri, ke kanan, atau terus, atau dia nggak bisa nyampe ke sana, ya dia terpaksa harus force landing atau emergency landing, seperti yang di Houston itu, masih ingat kan? Itu mesinnya juga 2 mati, dan dia tidak bisa mencapai, dia perkirakan tidak akan bisa mencapai bandara yang terdekat. Akhirnya dia ke sungai. Saya pernah menonton video rangkuman dari peristiwa beberapa kecelakaan terjadi pesawat di luar negeri pastinya. Ketika kondisi kritis itu antara pilot dan co-pilot juga begitu panik mengendalikan pesawat, sehingga itu menjadi momentum atau mungkin waktu yang paling kritis ketika pesawat dalam mara bahaya, pilot dan co-pilot koordinasinya sangat menentukan apakah pesawat bisa diselamatkan atau tidak, begitu Pak? Jadi gini ya, sebetulnya istilah panik juga sebetulnya kurang tepat ya. Mereka akan overload ya, jadi pekerjaannya itu overload. Tetapi sebetulnya mereka itu bersinergi kerjanya. Jadi pilot, jadi biasanya task sharingnya itu sudah dibagi 2. Siapa yang terbang, siapa yang monitoring. Berkomunikasi. Monitoring untuk sistem dan komunikasi. Jadi kalau
dalam keadaan yang emergency, biasanya pilot flying itu akan mengerjakan tiga-tiganya. Jadi to aviate, navigate, dan communicate. Dia ambil sehingga si pilot monitoring ini bisa untuk sistem handling. Apakah di peralatannya atau di mesinnya atau di mana, itu karena ada prosedur yang dia harus kerjakan, dan itu di cross check sambil dengan yang pilot flying ini, apakah pekerjaannya dia benar apa enggak. Jadi sebetulnya sangat bersinergi. Tapi memang kondisi tersebut memang sudah, ini tergantung dengan jam terbang atau memang ketika dipelajari juga memang pembagian tugas tersebut memang sudah pakem gitu Pak? Sudah, jadi itu sudah standar ya. Dan itu memang sudah dilatih. Jadi kan gini, pilot itu kan setiap 6 bulan dia harus namanya melakukan proficiency check. Jadi dia keterampilannya dia harus ditunjukkan sesuai standar atau enggak. Lalu dia harus medical juga setiap 6 bulan. Dan itu saya kira mereka lakukan dengan disiplin. Ya, baik. Kita masih terus berharap hingga malam hari ini Pak Sadrah bahwa ada titik terang, bahkan juga tim yang dikerahkan langsung dari posko darurat yang ada di Tanjung Priok bisa langsung berangkat menuju titik sinyal di mana TNI Angkatan Laut sudah menangkap sinyal tersebut. Kemungkinan bahwa ada kabar baik lah. Kita juga terus berbela-sungkawa. Terima kasih Pak Sadrah. Kita selalu berharap ada yang selamat. Kita selalu berharap yang terbaik. Sehingga informasi-informasi tetap terus kami kabarkan. Terima kasih Pak Sadrah. Dan pemirsa, Breaking News TV One masih akan kami lanjutkan bersama Windy Wellingtonia sesaat lagi. Saya Cuca Anissa, terima kasih. Antangin JRG.